Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, tuduhan disertai emosi kerap berujung pada tindak kekerasan. Seorang pemuda bernama Zaki di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga setelah dituduh menabrak bocah. Akibatnya, Zaki mengalami luka di kepala dan sepeda motornya dirusak warga. Saudara, nasib sial menghampiri Zaki Minggu 9 November lalu. Ia dituduh menabrak seorang bocah yang terjatuh membentur sepeda motornya yang tengah diparkir. Zaki yang berniat menolong bocah mendapat perlakuan tak menyenangkan. Dan saudara, saat tengah asyik duduk di atas motornya sambil menunggu teman di depan Indekos di kawasan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Tiba-tiba saja seorang anak yang bermain dengan temannya terjatuh membentur motor. Sontak, Zaki hendak menolong sang bocah. Namun beberapa warga yang datang mengira Zaki menabrak bocah tersebut. Niat menolong sang bocah, justru penganiayaan yang didapat. Beberapa warga yang datang justru mengira anak itu tertabrak motor. Situasi pun berubah panas, saudara. Zaki dimaki, ditarik, bahkan dipaksa mengakui perbuatannya yang tidak dilakukannya. Motornya didorong hingga mengalami kerusakan. Di tengah kondisi tertekan, Zaki sampai berlutut sambil berulang kali menjelaskan ia tidak menabrak bocah. Saudara, rekaman CCTV di dinding Indekos menjadi pembalik narasi amuk massa terhadap Zaki. Terpampang jelas, Zaki tidak bersalah. Ia tidak menabrak bocah yang tengah bermain. Saudara, rekaman CCTV berdurasi sekitar 1 menit inilah yang kemudian menjadi titik balik kasus Zaki. Dalam video dengan jelas memperlihatkan anak kecil itu terjatuh sendiri ketika berebut bola. Lalu tanpa sengaja menabrak motor Zaki yang tengah diparkir. Dengan Zaki duduk di atas motor sambil bermain ponsel. Ibunda Zaki baru menerima rekaman CCTV setelah berkoordinasi dengan pemilik Indekos. Begitu melihat isi video, saudara, Ibunda Zaki merasa harus segera meluruskan fitnah yang terlanjur melekat pada anaknya. Rekaman itu kemudian diunggahnya ke media sosial lengkap dengan penjelasan bahwa Zaki dipaksa mengaku bersalah dan diminta menanggung biaya pengobatan. Padahal Zaki tak menabrak bocah. Maaf ya Pak, maaf ya. Kalau nabrak, atau nggak emosi gimana gitu ya. Kalau warga pada bilangnya jatuh, kan saya bisa memaklumi gitu ya. Emang mungkin anak saya yang terlalu aktif. Itu ya mama ketabraknya siapa? Banyak, mata saya emosi juga gitu ya. Nggak ada orang loh di situ, cuma berapa, cuman yang Di sebelah sana ya. Kalau bilang ketabrak, bapak maksudnya apa ya? Setelah video rekaman CCTV viral, orang tua bocah pun menyampaikan klarifikasi. Ia pun meminta maaf. Ibu bocah mengaku tersulut emosi saat mendapati anaknya tergeletak di jalan. Ditambah dengan banyaknya warga yang mengatakan anaknya korban tabrak motor. Saudara, kasus main hakim sendiri seolah tak ada ujungnya dan bahkan merenggut nyawa remaja disabilitas.
Rido Pulanggar, remaja disabilitas berusia 15 tahun, menjadi korban pengeroyokan warga akibat tuduhan yang tak terbukti. Kematian Rido meninggalkan duka mendalam bagi keluarga sekaligus menggugah perhatian publik. Keluarga menuntut keadilan atas kejadian yang membuat hilangnya nyawa Rido. Ya, berbuka. Ibu nama siapa Bu namanya? Saya Yana. Setelah dirawat secara intensif di rumah sakit, Rido, bocah disabilitas yang baru berusia 15 tahun, mengembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 13 November lalu di RSUD Bayu Asih Purwakarta, Jawa Barat. Tangis keluarga pun pecah, tak menyangka Rido harus berpulang akibat dikeroyok warga karena dituduh mencuri. Peristiwa pengeroyokan terhadap Rido, remaja disabilitas berusia 15 tahun ini, terjadi di Desa Tegalwaru, Cilamaya Wetan, Karawang pada 5 November 2025. Insiden bermula ketika Rido terpergok masuk ke teras rumah warga. Rido yang memiliki gangguan mental dan kesulitan berkomunikasi tak bisa menjawab apa yang ditanyakan warga kepadanya. Warga yang tak mengenal sosok Rido langsung menuduhnya sebagai pencuri. Warga yang tak mengetahui Rido seorang penyandang disabilitas kemudian menghajarnya secara membabi buta hingga korban babak belur, saudara. Akibat pengeroyokan, Rido mengalami luka parah, terutama di bagian kepala. Setelah menjadi sasaran amuk warga, Rido akhirnya diamankan aparat desa. Korban selanjutnya dibawa polisi ke Puskesmas Cilamaya dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Karawang untuk mendapatkan perawatan medis. Saudara, akibat luka yang dialami Rido harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Rido pun tak sadarkan diri dan mengalami koma selama 9 hari. Rido akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis 13 November di RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Dan saudara, setelah diotopsi, jenazah Rido dimakamkan di TPU Bongas Kidul, Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 14 November lalu. Prosesi pemakaman jenazah remaja disabilitas ini dihadiri keluarga, guru, dan teman sekolah korban. Selama jalannya proses pemakaman, air mata keluarga dan kerabat Rido terus mengalir. Kejadian tragis yang menimpa Rido memberi luka mendalam bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya, saudara. Keluarga berharap polisi menangkap dan memproses hukum para pelaku pengeroyokan yang telah menyebabkan Rido mengalami luka parah hingga kritis dan meninggal. Pihak keluarga menyebut proses hukum terus berjalan demi mencari keadilan untuk korban. Pokoknya mah kami dari keluarga Rido ya minta keadilan aja lah Pak. Semoga ketangkap cepat-cepat, diadili, tanggung jawab gitu loh. Dihukum setimpal Bu ya? Dihukum setimpal. Karena ini anak kan disabilitas Pak. Kita yang normal aja kan nggak boleh ya Pak ya pakai kekerasan, apalagi yang disabilitas gitu loh. Sudah jelas gitu. Tak butuh waktu lama, saudara, 4 penganiaya Rido ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Karawang, Jawa Barat. Para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun. Pelaku yang kita amankan pada kasus ini ada 4. Kasus ini kita proses menggunakan pasal yaitu setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati atau luka berat.
terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Saudara, dari dua kasus tadi kita belajar bahwa emosi sesaat yang tersulut tak menyelesaikan masalah. Main hakim sendiri bukanlah solusi, tapi malah membuat masalah baru. Dan ingatlah saudara, keadilan adalah hak setiap insan. Biarkan aparat penegak hukum yang menangani kasus. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai mahasiswa perguruan tinggi di Semarang mendatangi Polda Jawa Tengah menuntut transparansi penyelidikan kematian dosen Levi yang tewas di kamar kos. Tetaplah di berita utama.